selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Hai. Halo, apa kabar? Baik. Kalau Kak Ipit kabarnya apa Kak? Sehat, buktinya tambah lebar. Oh. Adik-adik di rumah harus tetap jaga kesehatan ya. Iya betul Kak. Jangan keluar ke rumah tanpa masker, bahaya. Harus pakai masker. Tapi kalau nggak ada yang penting di rumah aja ya Kak ya. Betul, sambil nonton streaming YouTube-nya kita Sekolah Minggu GKE Agape. Nah adik-adik, puji Tuhan ya, sekarang kita dapat kembali untuk melayani adik-adik bersekolah minggu. Betul sekali Kak. Walaupun adik-adiknya di rumah, kita di gereja, tapi rindu ya Kak ya. Rindu banget, pengen lihat adik-adik yang kelas besar, kelas kecil, yang batita-batitanya juga ya. Rindu Kak ya, pengen Rindu main sekali. sama-sama, pengen bercerita. Melakukan aktivitas lagi ya Kak ya. Aktivitas juga yang biasanya seru ya Kak ya. Iya, semoga segera bertemu lagi kita ya sama adik-adik kita. Pandemi ini cepat berlalu. Betul. Kita dapat bertemu kembali bersama-sama bersekolah minggu di gereja Agape, gereja kesayangan kita. Nah, sekarang kita mau persiapkan diri kita untuk bersekolah minggu. Adik-adik silahkan persiapkan Alkitabnya ya. Duduk yang rapi dan selamat menyaksikan tayangan kita pada hari Minggu ini. Iya, ayo. Nah sekarang sebelum kita mulai ibadah kita mau puji nama Tuhan adik-adik dengan judul lagu. Ada 2 lagu kita hari ini, Matahari Bersinar Terang dan Mari Kita Bersama Tertawa Kecil, Tertawa Besar, dan Tertawa Sangat Besar. Iya, jadi walaupun di rumah harus ikut tertawa ya Kak ya. Oke, kita ajak adik-adiknya untuk berdiri semua di rumah sambil bertepuk tangan ya Kak ya. Sambil bertepuk tangan, ayo adik-adik semuanya. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, binatang kecil naik ke pohon tinggi, lalu hujan turun, binatang turun lagi, turun, 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 turun lagi, turun, 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 turun. Kukuruyuk. Ku berjalan, ikan berenang, ular meliuk, burung terbang, hujan pun turun, awas Kak Peti. Awas. Bunga berkembang, Tuhan ciptakan kepada saya. Sekali lagi yuk. Sambil bertepuk tangan di rumah, jangan lupa senyum. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, binatang kecil naik ke pohon tinggi, lalu hujan turun, binatang turun lagi, turun, 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 kukuruyuk. Aku berjalan, ikan berenang, ular meliuk, burung terbang, hujan pun turun, awas peti. Awas. Berkembang, Tuhan ciptakan kepada saya. Lalu lanjut, mari kita semua tertawa Besar. Iya besar ketawanya ya. Mari kita semua sama-sama saling hibur hati yang sedang sedih, sambil tepuk tangan, kaki dihentak, dan mulai tertawa, hahaha. Tertawa kecil, hihihihi, tertawa besar, hahaha. Tertawa lebih besar, hahaha. Tertawa dalam hati. Sekali lagi yuk. Harus lebih semangat nyanyinya. Ketawanya besar lagi yuk. Mari kita semua sama-sama saling hibur hati yang sedang sedih, sambil tepuk tangan, kaki dihentak, dan mulai tertawa, hahaha. Tertawa kecil, hihihihi, tertawa besar, hahaha. Tertawa lebih besar, hahaha. Tertawa dalam hati. Dalam hati Kak. Dalam hati ya adik-adik. Dalam hati tertawa. Oke, sekarang kita mau berdoa, kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau dengarkan cerita.
Adik-adik sekalian, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik di rumah sekalian kita menyanyikan lagu Klingklong. Siapkan, mana kelingkingnya? 2 kelingkingnya. Klingklong, klingklong, ini jari kelingking. Manis, manis, ini jari manis. Teng tong, ini jari tengah. Tuk tuk tuk, jari telunjuk. Bibu, bibu, ini ibu jari. Semuanya jari-jariku. Oh senangnya hatiku, senangnya jari-jariku dapat berdoa. Adik-adik di rumah sekalian, posisi berdoa, mana sikap doamu? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kau beri kami napas kehidupan, kesehatan ya Tuhan, sehingga pada hari Minggu ini kami dapat kembali untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui YouTube SHM GKI Agape ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dan juga nanti ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu kami dapat berguna dalam kehidupan kami dan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang percaya mengatakan amin. Iya, salam adik-adik. Tadi kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan bersama Kak Kriska dan Kak Ipit ya. Tentu adik-adik juga rindu untuk beribadah kembali seperti dulu lagi. Tetapi saat ini kita masih tetap bersabar. Tuhan Yesus tetap melindungi kita dalam keadaan sehat. Kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan yang Kak Lin sampaikan melalui cerita yang berjudul Yesus mengutus ke-12 Rasul. Dan ini, perikop ini adalah terambil dari Nas Markus pasal 6 ayat 6b sampai ayat yang ke-13. Nah, Kak Lin punya kerinduan buat kalian, dan saat ini ada teman kalian untuk menyampaikan pembacaan Alkitabnya diwakili oleh teman kalian Vito. Silakan Vito untuk dibaca Alkitabnya. Kita hari ini diambil dari Markus pasal 6 ayat 6b sampai 13 dengan perikop Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Bahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Ia memanggil ke-12 pengikutnya dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Selain itu, ia pun memberikan kepada mereka wewenang atas roh-roh jahat. Ia berpesan pada mereka,
Jangan membawa sesuatu pun dalam perjalanan kecuali tongkat. Jangan membawa makanan tempat bekal ataupun uang dalam ikat pinggang. Kamu boleh memakai alas kaki, tapi jangan mengenakan 2 rangkap pakaian. Ia pun bersabda kepada mereka, apabila kamu masuk ke rumah seseorang, tinggallah di situ sampai kamu pergi dari tempat itu. Jika suatu tempat tidak mau menerima kamu, bahkan tidak mendengarkan kamu, pergilah dari situ dan kebaskanlah debu dari kakimu untuk menjadi peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka menyampaikan berita bahwa semua orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan. Mereka pun mengoleskan minyak atas orang-orang sakit dan orang-orang sakit itu menjadi sembuh. Iya, nah Pito sudah menyampaikan pembacaan Alkitabnya yang tadi terambil dari Markus pasal 6 ayat 6b sampai ke 13 dengan perikop atau judulnya Yesus mengutus ke-12 rasul atau 12 murid Yesus. Coba kita kilas balik, untuk murid Yesus itu ada 12 siapa saja? Yuk kita hafalkan mulai sekarang karena nanti ada lagunya ya sebelum kita mendengarkan cerita. Yang pertama itu adalah Simon. Simon itu ada 2 ya. Satu Simon Petrus, kemudian ada yang Simon orang Zelot. Nah, kemudian Yakub, Yohanes, kemudian Andreas, Filipus dan Bartolomeus. Dan lagi Matius, Thomas, Tadeus, Yakub anak Alfeus, kemudian Yudas Iskariot. Nanti ada lagunya adik-adik ya. Mulai sekarang kita bisa menghafal murid-murid Tuhan Yesus itu melalui lagu. Bisa dilihat dari tayangan-tayangan lagu-lagu yang ada di YouTube ya. Ada beberapa versi tentang judul 12 murid Yesus. Nah, kita akan mulai cerita kita. Nah, yang pertama, adik-adik sambil lihat tayangan videonya, ada di situ gambar Tuhan Yesus memanggil ke-12 pengikutnya atau muridnya. Nah, dia mengutus untuk pergi berdua-dua. Murid Yesus ditugaskan atau diutus untuk melayani. Yesus juga berkeliling ke beberapa kota. Nah, di sini murid-muridnya diutus 12 orang ini, tetapi dengan berteman berdua-berdua, tidak sendiri-sendiri ya adik-adik ya. Nah, selain itu Yesus juga memberi wewenang atau kuasa. Kuasa apa di sini adalah dilengkapi dengan kuasa Allah untuk mengalahkan roh jahat. Roh-roh jahat yang nantinya murid-murid Yesus ini melayani keluar masuk rumah orang, keluar masuk kota, keluar masuk kampung. Nah, di sana mungkin ada orang-orang yang sakit karena roh-roh jahat. Nah, nanti di akhir cerita murid-murid Yesus ini bisa menyembuhkan ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Yesus juga berpesan kepada mereka jangan membawa sesuatu apapun. Yesus melarang murid-muridnya untuk membawa, misalkan membawa bekal, membawa makanan dalam tempat bekal atau uang ke dalam ikat pinggangnya. Kenapa Yesus melarang mereka seperti itu? Ini adalah pelayanan dalam bentuk pelayanan Tuhan, pelayanan dalam bentuk pandangan Tuhan, bukan secara lahiriah ya, secara materi. Mereka dilengkapi dengan segala makanan yang enak-enak, tidak. Membawa uang juga tidak, karena pada waktu zamannya itu murid-murid Yesus berjalan berkilo-kilo untuk melayani orang-orang ke kota-kota dan ke kampung-kampung. Nah, di sini mereka dilarang untuk membawa makanan, membawa uang ya. Kemudian terkecuali di dalam perjalanan hanya diperbolehkan membawa tongkat. Nah, kenapa mereka memakai tongkat? Ya, karena ini adalah lambang pelayanan yang tidak mudah, itu ya, dengan penuh perjuangan.
tidak seenaknya seperti sekarang bisa naik angkot, bisa naik motor untuk melayani ya. Kemudian mereka juga hanya diperbolehkan Yesus memakai sendal atau alas kaki. Juga tidak boleh memakai 2 rangkap pakaian seperti apa yang sudah dibacakan oleh Vito tadi di dalam nas kita pada hari ini. Nah, kemudian kenapa Tuhan melarang mereka untuk membawa baju yang berlapis-lapis atau rangkap 2 atau bagaimana? Kenapa? Apa maksudnya hanya memakai sendal? Di sini maksudnya sesuatu yang ringan untuk perjalanan jauh tanpa menambah beban. Jadi enak mereka berjalan tanpa harus memakai sepatu untuk diikat lagi, dan waktu pun hemat ya. Mereka pun berjalan juga ringan, tidak membawa beban dengan pakaian yang banyak ya, dengan membawa makanan yang macam-macam, tidak. Di sini hanya mereka boleh membawa tongkat dan menggunakan alas kaki. Nah, Yesus juga bersabda kepada mereka, apabila kamu masuk ke rumah seseorang, tinggallah di situ sampai kamu pergi dari tempat itu. Kalau pelayanan mereka diterima, nah ini artinya kalau pelayanan mereka itu diterima itu karena kabar baik yang diberitakan. Tetapi kalaupun kondisi ladang pelayanannya buruk, mereka harus bertahan sampai Tuhan perintahkan mereka untuk pergi dari situ. Andaipun mereka gagal untuk membawa jiwa maupun ditolak dari orang yang dilayani, maka mereka sebaiknya meresponnya dari sudut pandang Tuhan dan bukan dari kekecewaan pribadi. Misalkan dia marah nih, misalkan ada murid Yesus melayani orang di suatu tempat tetapi tidak diterima karena orang-orang kan tidak sama untuk menerima firman Tuhan. Ada yang senang hati menerimanya dan bisa melakukan dalam kehidupannya sehari-hari, berarti itu firman yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus itu yang dilayani itu adalah baik. Kemudian kalaupun dia tidak bisa menerima, murid-murid atau pelayan ini tidak boleh marah, tidak boleh kecewa, atau secara pribadinya dia bagaimana dia dengan orang supaya dia harus menerima apa yang kita sampaikan. Tidak ya adik-adik ya. Ini adalah kita harus meresponnya dari sudut pandang Tuhan dengan senang hati, tetap melayani dengan rendah hati, dengan baik kepada orang ya. Kemudian ada lagi, dan kebaskanlah debu dari kakimu untuk menjadi peringatan bagi mereka. Cara ini mengikuti tradisi Yahudi Ortodok ya. Pada saat itu dengan simbol seperti itu yang menunjukkan bahwa tanah atau orang tersebut bukanlah umat Tuhan. Nah, lalu pergilah mereka menyampaikan berita bahwa semua orang harus bertobat ya. Di sana murid-murid Yesus juga menyampaikan firman Tuhan, melayani dan untuk membawa orang berubah menjadi baik dan bertobat. Nah, di sana juga murid-murid Yesus tadi pada awalnya sebelum Yesus mengutus mereka untuk pergi, Tuhan Yesus sudah apa tadi adik-adik? Sudah memberi wewenang atau memberikan sebuah roh untuk mereka bisa mengalahkan roh-roh jahat. Tuhan Yesus memberikan kuasa Allah. Nah, di sana mereka bisa mengusir banyak setan atau roh-roh jahat, dan mereka pun mengusir banyak setan dan mengoleskan minyak atas orang-orang sakit, dan orang-orang sakit itu menjadi sembuh. Di sini maksudnya mengoleskan minyak adalah pengolesan minyak dapat menjadi simbol penyertaan Roh Kudus. Meski secara fisik Tuhan dapat memberikan kesembuhan kepada pribadi-pribadi yang membutuhkan tanda dari Tuhan.
Itu. Nah, sampai di sini cerita kita. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua di dalam pelayanan kakak-kakak pada saat ini. Dan tadi sudah Kak Lin sampaikan ya, kita bisa menghafal 12 murid Yesus. Sekali lagi ya, yang pertama Simon atau Simon Petrus, kemudian Yakub, Yohanes, Andreas, Filipus, kemudian Bartolomeus, kemudian Matius, Thomas dan Tadeus, Yakub anak Alfeus, Simon orang Zelot, kemudian Yudas Iskariot. Mari kita hafalkan dengan melalui lagu saat ini. Yuk kita sambil belajar. Mari Kak Gian mainkan musiknya. Kita hafalkan sama-sama melalui lagu ya. Ada 12 murid, Simon, Yakub, Yohanes, Andreas, Filipus dan Bartolomeus, Matius, Thomas, Tadeus, Yakub anak Alfeus, Simon orang Zelot, Yudas Iskariot. Kami diutus, kami harus bawa Injilnya Kristus. Kami harus bawa Injilnya Yesus. Iya, lagi ya. Kita ulang sampai 3 kali supaya adik-adik bisa. Ada 12 murid, Simon, Yakub, Yohanes, Andreas, Filipus dan Bartolomeus, Matius, Thomas, Tadeus, Yakub anak Alfeus, Simon orang Zelot, Yudas Iskariot. Kami diutus, kami harus bawa Injilnya Kristus. Kami diutus, kami harus bawa Injilnya Kristus. Sekali lagi kagian biar lebih bisa. Yuk kita pelan-pelan saja ya, yang penting adik-adik minggu depan bisa ya. Ada 12 murid, Simon, Yakub, Yohanes, Andreas, Filipus dan Bartolomeus, Matius, Thomas, Tadeus, Yakub anak Alfeus, Simon orang Zelot, Yudas Iskariot. Kami diutus, kami harus bawa Injilnya Kristus. Kami diutus, kami harus bawa Injilnya Kristus. Iya, terima kasih adik-adik. Demikian cerita kita, dan selanjutnya kita akan bawa persembahan kita yang dipimpin oleh Kak Brian. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Buat adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahannya, bisa dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja. Sambil mengiring persembahan kita menyanyi dari kidung pujian dengan judul Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kita nyanyikan sekali lagi.
adik-adik, sekarang mari kita berdoa untuk cerita yang telah kita dengarkan, untuk persembahan kita, dan untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, atas segala berkat-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami baru saja mendengarkan cerita-Mu yang berjudul Yesus mengutus ke-12 rasul yang disampaikan oleh Kak Alin. Ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan, agar cerita firman Tuhan ini dapat bertumbuh, bahkan berbuah di hati kami masing-masing, sehingga kami dapat melakukan yang Engkau kehendaki dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan syukur kami ya Tuhan. Tolong Kau berkati persembahan kami, agar dapat berguna bagi kepujian nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati pula kami ya Tuhan, agar kami dapat memberikan persembahan syukur kami dengan tulus dan ikhlas kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga telah menyelesaikan ibadah sekolah hari minggu kami. Kau berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat selalu dalam keadaan sehat ya Tuhan. Sampai saat nanti kami dapat berkumpul dengan teman-teman kami yang lain untuk beribadah sekolah minggu bersama ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sudah saatnya kita sampai di penghujung ibadah sekolah minggu kita ya Kak Ipit ya. Iya, nggak terasa ya Kak ya, bentar sudah sekali. berlalu setengah jam. Iya nggak apa-apa, walaupun sekolah minggu kita mau berakhir, tapi tetap semangat ya Kak Ipit ya. Iya, kita bertemu lagi di minggu depan ya Kak Iya, ya. kita akan ada lagi minggu depan. Jadi harus tetap tonton terus YouTube-nya SHM GKE Agape. Nah sekarang untuk menutupi ibadah sekolah minggu kita mau puji nama Tuhan lagi dengan 2 lagu. Yang pertama Happy Ya, dan yang kedua Yesus Pokok. Yuk adik-adik kita sama-sama puji nama Tuhan. Ayo Lebih semua berdiri. Ayo. Tangan di pinggang. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekarang kita lanjut lagu dengan lagu Yesus Pokok. Dengan gerakannya ya adik-adik ya, ikutin kakak-kakak di sini. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi.